Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Marjana. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pemrograman mobile. Nah, mari kita buka materinya. Nah, ini jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paradigma, OOP, dan penjelasan lain 2 back to the topic. Oke. 1. Ini ada contoh shortcut sederhana aplikasi Kivi ya. Ini udah kita coba kemarin. Ini Python, penjelasan Python digunakan merupakan Python versi 3. Nah, jadi Python yang digunakan untuk ini tuh Python versi 3. Terus IDE yang digunakan adalah IDE PyCharm. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang modul, package, dan source code line 1. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang contoh source code sederhana pada pembuatan aplikasi Kivi. Oke. Sebelum ke penjelasan pada source code 3, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep paradigma Object Oriented Programming atau biasanya disebut pemrograman berorientasi objek atau PBO pada bahasa pemrograman Python. Nah, PBO itu dalam bahasa Inggris disebut Object Oriented Programming atau OOP, adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam pemrograman dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan. Nah, kita misalkan sebuah mobil. Kita misalkan sebuah mobil memiliki ciri punya ban, stang, kursi, pedal, gas, rem, dan lain sebagainya. Ada juga ciri warna atau tahun keluaran berapa. Selain punya ciri, mobil juga punya aksi atau sesuatu yang bisa dilakukan olehnya. Misalnya ketika pedal diinjak, apa yang akan terjadi, ketika direm, apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Program juga memiliki demikian. Semua unit dalam program bisa dianggap sebagai objek. Objek besar dibangun oleh objek-objek yang lebih kecil. Objek yang satu berorientasi dengan objek yang lain. Oke. Python dari awal dibuat sudah mengadopsi OOP. Selain itu, Python juga bisa menggunakan paradigma pemrograman lama, yaitu pemrograman terstruktur. Oleh karena itu, Python disebut bersifat hibrid. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam OOP. Yang pertama ada kelas atau centang biru atau prototype dari objek, di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Nah, yang kedua ada variabel kelas, adalah variabel yang di-share atau dibagikan oleh semua instance atau turunan dari kelas. Selanjutnya ada data member, adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas. Overloading fungsi adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam kelas, tapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda, sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda. Selanjutnya overriding operator adalah pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator. Oke, untuk selanjutnya bisa dibaca. Dan untuk link pembelajarannya nanti saya bagikan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembuatan kelas. Nah, kita mendirikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelas tersebut. Berikut adalah sintaknya. Nah, ini kelas, kemudian ditulis class name. Nah, nanti apa nama kelasnya? Misalnya kelas, terus apa gitu namanya, mau jenis
karyawan kah, toko kah. Nah, itu kelas memiliki .string atau string dokumentasi yang bersifat opsional, artinya bisa ada atau tidak. .string bisa diakses menggunakan format class name. Nah, ini contoh kelas. Berikut adalah contoh kelas yang sederhana. Ini adalah contohnya. Ini kelas untuk karyawan. Lihat. Ini kelas untuk karyawan, jumlah. Jadi isi dari kelas ini ada nama, gaji, dan jumlah karyawannya serta profil dari karyawan. Nah, penjelasan berdasarkan program yang dipecah. Ini dari kelas karyawan sampai ke tampilkan profil. Variabel jumlah karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan titik jumlah karyawan. Nah, metode ini adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi di dalam kelas disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya, hanya saja harus ada argumen pertama bernama self. Pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambah oleh Python. Anda tidak perlu menambah pada saat memanggil fungsi. Nah, yang di bawahnya ada instansiasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya. Oke. Selanjutnya, ini untuk mengakses atribut. Kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Nah, ini langsung bisa. Untuk mengaksesnya, total karyawan. Ini ada karyawan titik jumlah karyawan. Untuk mengaksesnya, ini sudah saya coba. Ini untuk kelasnya. Ini untuk contoh yang pertama, apakah yang akan muncul? Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya. Di sini ada nama dan gaji. Nah, di sini ada namanya Sarah. Gaji Sarah ini ada 1 juta. Nah, yang kedua juga saya taruh namanya Sarah. Kemudian gajinya 2 juta. Kemudian di sini ada total. Tampilkan jumlah. Jadi ini total karyawannya dipanggil karyawan titik jumlah karyawan. Dari rumus ini. Ini dari atas. Panggillah ini, jadilah jumlah karyawannya ada 2. Oke, selanjutnya sekarang kita mengubah atribut objek. Nah, tadi kan objeknya itu adalah karyawan, kemudian Sarah dengan gaji 1 juta. Nah, kita ingin mengubahnya. Kita bisa saja menggunakannya dengan print setelah mengubah. Kemudian karyawan 1 namanya Ratna, karyawan 2 namanya Bambang, karyawan 1 tampilkan profil, kemudian total karyawan. Oke, kita tes. Ini ubah atribut. Kita tekan
kebetulan saya sudah mengerti persis dengan yang di hangout pembelajarannya. Nanti untuk hangoutnya saya akan bagikan. Nah, ini untuk mengubah udah ya, udah sekali. Oke, kita lanjut. Ini menambah atribut, jadi untuk menambahkan atribut ini karyawan Ratna, Bambang. Nah, tadi kan ada Sarah, Budi. Nah, kita akan menambahkan atributnya. Jadi kan ini cuma dua orang, 2 karyawan. Sekarang kita tambah 2 lagi jadi 4 orang. Jadi di sini akan ditambah Ratna, Budi. Nah, ini dia objek. Ini objeknya karyawan 1 atas nama siapa gitu. Nah, ini coba kita lihat. Jadi 4 karyawannya Sarah dengan gaji ini. Oke, ini saya sudah coba tadi. Coba kita jalankan. Tunggu sebentar ya kawan-kawan. Ini dia udah muncul. Nah, tadi kan kita menambah karyawan. Dan ini karyawannya tambah menjadi 4 orang. Oke, selanjutnya cara lebih elegan untuk memodifikasi atribut adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, getter object name default mengakses atribut objek. Untuk mengakses kemudian hazard objek, kemudian name memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Kemudian setter object name pada mengatur nilai atribut. Jika atribut tidak ada, maka atribut tersebut akan dibuatkan. Kemudian objek name menghapus atribut. Oke. Delete. Dicatat ya, itu penting. Cara singkatnya itu. Ini untuk mengakses tadi ya, ini untuk ngatur nilai atribut gaji. Apa tadi? Besarnya apa? Memeriksa, mengatur, dan menghapus. Oke, jadi nggak perlu kayak gitu. Nah, ini untuk mengakses, mengatur, ini untuk menghapusnya. Oke, selanjutnya ini hasilnya, ini codingannya saja. Bisa dicoba teman-teman di rumah. Ini codingannya. Ingat ya, link pembelajarannya saya bagikan di kolom deskripsi. Hasilnya sesuai di mana kaji bangun tidak ada dan kita masuk ke atribut kelas built-in. Setiap kelas di Python memiliki atribut built-in atau bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dictionary yang berisi namespace dari kelas. Yang kedua ada doc, mengakses string dokumentasi docstring dari kelas. Yang kedua ada name, nama kelas. Yang selanjutnya ada modul
nama modul tempat kelas didefinisikan. Nilai atribut ini di mode interaktif adalah main. Nah, yang terakhir adalah basis dasar dari kelas. Bila kelas tidak merupakan turunan dari kelas lain, maka induknya dalam kelas objek. Oke. Kita ke materi selanjutnya, yaitu penghancuran objek atau pengumpulan sampah. Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah. Garbage collection. Kolektor sampah Python terus berjalan pada saat program dieksekusi dan dipicu pada saat tidak ada lagi referensi atau variabel yang merujuk ke objek. Jumlah referensi terhadap objek bertambah pada saat ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Sebaliknya, referensi terhadap objek berkurang ketika variabel terhapus dengan menggunakan del, atau saat terjadi penugasan ulang atau saat referensi keluar dari skupnya. Oke, pada saat referensi terhadap objek sudah 0, maka Python akan otomatis menghapus objek tersebut. Perhatikan contoh berikut. A sama dengan 30 untuk menciptakan objek. Untuk menciptakan objek itu maka 30. Nah, untuk menambah jumlah ke objek B sama dengan A, karena A sama dengan 30 tadi, maka untuk menambahkan jumlah referensi ke objek, maka B sama dengan A. Kemudian C dalam kurung B untuk menambah jumlah referensi ke objek. Kemudian del A mengurangi jumlah referensi, maka B sama dengan 100 mengurangi jumlah referensi ke objek. C dalam kurung 0 sama dengan min 1 mengurangi jumlah referensi ke objek. Pada contoh di atas, objek 30 pada akhirnya akan dihapus karena tidak ada variabel yang merujuk ke objek tersebut. Python melakukan penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Kita bisa menggunakan sebuah metode khusus, yaitu metode del dalam kurung yang disebut destructor, yang akan dipanggil apabila sebuah objek akan dihapus oleh Python. Berikut adalah contoh. Nah contoh delnya ini del. Nah, jadi del ini akan langsung menghapus PT1 ini. Semuanya akan langsung terhapus. Kita menggunakan pel. Jadi PT1, PT2, PT3 ini akan terhapus apabila ada del. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya pewarisan inheritance kelas. Kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibanding dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak, child class, dan yang mewariskan disebut kelas induk, parent class. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menipa override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Sintak warisan memiliki sintak sebagai berikut. Nah, jadi ini memiliki kelas di bawahnya. Jadi ada yang namanya induk kelas, kemudian di bawahnya akan ada anak-anak dari kelas tersebut. Oke, sama seperti yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Di Java juga ada ini pewarisan, konsep pewarisan. Kelas induknya, parentnya adalah 100, kemudian ini print memanggil konstruktor induk. Nah, ini bisa dilihat bisa dipanggil berkali-kali.
kita bisa menggunakan fungsi isOClass atau isInstance untuk memeriksa relasi antara dua kelas atau objek. Fungsi isOClass atau sub menghasilkan true jika sub merupakan anak dari sub. Fungsi isInstance object class mengembalikan true jika objek adalah instance dari kelas atau subclass dari kelas. Metode overriding. Selanjutnya kita masuk ke metode overriding. Kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah kode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Jadi di sini tadi kan konsep pewarisan, yaitu mewariskan sifat-sifat dari si orang tua ke kelas-kelas anak. Nah, yang di overriding ini, jadi kita walaupun memiliki orang tua di kelas, memiliki orang tua atau yang ada di atasnya. Nah, jadi si anak ini bisa tidak mewarisi sifat anaknya, sifat orang tuanya. Nah, ini adalah fungsi dari overriding, yaitu untuk mengubah agar sifat dari kelas yang diturunkan tidak sama. Nah, ini ada main dari override terdapat beberapa fungsi umum. Nah, ini metode deskripsi dan contoh. Ini self, fungsi konstruktor argumen. Contoh pemanggilannya objek class name arts. Ini untuk mendelete. Referensi. Ini referensi string. Yang keempat, yang ketiga ada memanggil objek. Nah, ini bisa dibaca. Misalnya kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan dua dimensi. Apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya. Kita bisa mendefinisikan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Oke, ini contohnya. A sama dengan B, B sama dengan B, vektornya adalah, ini vektornya 5, P 1 sama dengan vektor 5, 10, kemudian vektor 2, 4, min 2, jadi nanti P1 akan P1 tambah V2. Nah, ini P1 tambah V2, maka nah ini 5 tambah 4 8, 10 kurang tambah min 2 sama dengan 8, jadi 9,8. Ini adalah 9,8. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa untuk mencoba ya kawan-kawan. Nah, di sini kita juga dapat menyumbangkan data hiding. Sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Dengan cara menambahkan underscores. Kalian untuk menyembunyikan atributnya, kalian harus menambahkan underscores. Ini aja contohnya di sini. Bisa ditambahkan underscores 2 untuk menambahnya. Untuk menyembunyikan, kalian bisa menambahkan 2 underscores. Oke? Nah, ini ada beberapa kesimpulan dari penelitian KT.
Yang pertama, pemrograman Python dengan framework JVM menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Line 3 merupakan pendefinisian kelas, di mana nama kelasnya yaitu struktur dasar aplikasi. Kelas struktur dasar F sendiri di sini merupakan child atau anak kelas, di mana kelas struktur bersifat diwariskan oleh parents kelas. Sedangkan MDF di sini sebagai parent kelas induk yang bersifat mewariskan. Kelima, intinya kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. 6. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk sesuai dengan penjelasan. Oke. Untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya.